kembali lagi di Lembur Malam. Kali ini saya akan lembur merubah lampu AC ke DC untuk Supra 125 yang masih OLED ya jelasnya. Seperti yang kita tahu kalau jenis lampu ini, Supra ini, pokoknya motor-motor lama itu kalau gasnya nggak kencang itu kan lampunya kan kurang terang, jadi di-upgrade ke DC. Yang sering bikin bingung untuk teman-teman semua, untuk pertanyaan juga yang masuk itu seringnya apa saja yang dibutuhkan, terus akinya cekor atau tidak, terus yang terakhir biasanya budgetnya. Jadi yang mau saya sharekan sekarang adalah apa saja yang dibutuhkan dan kira-kira akinya cekor nggak. Oke, langsung saja. Yang kita butuhkan jelas bolamnya. Lampu pertama, lampu LED-nya. Oke, ini karena Supra ini menggunakan dua lampu, jadi saya beli dua. Saya pakai merek ini, terserah teman-teman mau merek apa aja. Yang penting buatnya jangan yang terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti akinya drop. Jadi harus perombakan ke spoolnya dirombak, ke pengisiannya dibikin full DC. Oke ya, itu lain kali saja saya tutorialkan. Ini yang tidak merombak spool, jadi lampunya yang standar aja. Ini kalau nggak salah berapa watt, 8 watt kali nggak salah ya. Sebentar ya, sekitar 8 wattan. Ini biasanya sekitar 8 wattan kalau yang ini. Dan untuk yang merek ini itu ada dua versi, ada dua jenis ya. Yang lampunya berapa ya? Yang lampunya 6, satu sisi 6 ya. Ini kan 6 ya. Lampu lainnya kelihatan dalamnya 6. Dan ada yang 4. Jadi pilih yang 6 yang agak terang. Kalau yang 4 terlalu redup menurut saya. Oke. Pertanyaan yang banyak masuk itu biasanya kuat gak akinya? Oh ya, ini 8 berapa ya ini ya? Ini malah 15 watt coy. Lumayan ya. Kalau di sininya itu 15 watt di tulisannya. Tapi nggak tahu, nanti saya cek bener-bener 8 watt 15 watt enggak ya. Soalnya kalau 15 watt termasuk lumayan sih untuk jenis lampu LED, udah terang lah ya. Oke, lanjut saja. Pertama yang dibutuhkan ini dua. Terus lampu belakang saya sarankan diganti saja. Sebenarnya bisa pakai ini aja, yang dua ini aja diganti. Cuman saya sarankan ganti semuanya aja sama belakang. Termasuk sen ini. Sen bisa menggunakan yang ini atau yang ini, ataupun yang seperti ini. Tapi lebih bagus yang ini. Harganya juga lumayan. Beda ya. Ini yang jenis jelly, agak terangan dikit lumayan daripada yang jenis jagung ini. Jadi lebih bagus yang ini. Oke, teman-teman terserah mau yang mana aja. Dan ada dua pilihan juga. Mau yang berkedip atau enggak. Oke, saya contohkan saja ya. Kalau nanti bentar ya. Saya terangkan dulu. Lampu sen itu kalau yang LED itu ada yang berkedip, ada yang tenang. Jadi kedipnya mengikuti flashernya. Kalau teman-teman beli yang sudah berkedip, jadi nggak ganti flasher pun sudah jadi, tapi kedipannya tidak bisa dirubah-rubah. Sedangkan kalau yang biasa seperti ini, yang hidupnya biasa, itu harus ganti sen yang CR7 kalau nggak salah ya, yang bisa di set kedipannya. Ini saya mau mencoba, nggak saya ganti untuk flashernya dulu. Saya coba dulu kedipannya seperti apa. Waktu kemarin sih saya seringnya ganti, tapi ini saya coba nggak ganti dulu, bagus nggak? Soalnya saya cari jelly yang ini yang nggak berkedip itu kebetulan nggak dapat, adanya yang berkedip. Jadi nggak pakai flasher sudah berkedip, ya. Saya terangkan lagi, ini nggak merombak spool ya, jadi cuma merubah jalur saja. Kalau yang merombak spool mungkin yang dibutuhkan adalah lampu-lampu yang wattnya besar-besar. Oke. Pertama, sebelum teman-teman melangkah mau upgrade ke full DC untuk lampunya saja ya,
itu cek dulu pengisian akinya. Kalau akinya drop percuma, sia-sia saja, nanti drop terus lampunya juga kurang terang. Oke, sekarang saya mau cek dulu untuk sistem pengisiannya bagus atau tidak. Sudah aki baru, setahu saya kalau Supra 125 akinya 3,5 ampere ya. Kita cek dulu pengisiannya pakai voltmeter. Oke, sebelum motor dihidupkan 12,66 ya. Coba hidupkan. Oke, sudah hidup. Oke, untuk pengisian bagus ya. Jadi pertama harus kita cek ini dulu, karena kalau pengisiannya drop nanti di upgrade ke lampunya ikut aki semua ya percuma, nggak akan terang karena sudah drop di sini dulu. Dari sistem pengisiannya udah drop dulu. Oke, pastikan aki sama pengisiannya bagus. Ini langkah pertama. Oke. Untuk perombakannya ini kalau untuk jenis Supra ini udah agak simpel ya, nggak terlalu ribet banget kalau yang ini. Karena hemat juga ya sebenarnya kalau yang ini, karena ini untuk speedometernya sudah digital. Speedometernya sudah sistem digital. Apa sih digital itu? Intinya bolam yang ada di speedometer ini sudah bolam LED semua, bukan bolam biasa seperti yang speedometernya seperti ini. Jadi nanti dibutuhkan lampu seperti ini lagi, lebih banyak lagi untuk lampunya seperti ini. Tapi karena ini sudah digital, nggak perlu lagi. Terus nanti nggak ada perombakan di saklarnya untuk dimnya. Kalau yang lampunya masih seperti ini, di sininya itu biasanya agak merubah di sininya, karena nanti dimnya nggak berfungsi dengan baik kalau nggak dirubah. Oke, pertama ini dicek nanti aja ya. Oh, jalurnya yang kita rubah itu cuma sedikit kalau untuk Supra 125. Cukup buka ini aja, terus kita lepas soket yang berwarna putih ini. Di sini ada dua soket, hitam, merah sama putih. Kita ambil yang putih. Ini. Terus cari kabel yang berwarna kuning yang dari bawah. Ingat teman-teman, dari bawah ini buat pemula ya. Ini kan ke atas. Ini jalur ke atas. Soket ini kan jalurnya ke atas kabelnya ya. Ini menuju ke saklar. Menuju saklar sama dim. Ya, ini kan dari bawah. Yang ini dari bawah. Ingat yang ada ininya. Yang dari bawah, ambil kabel yang warna kuning. Ini. Oke, di sini ya. Ini jangan salah teman-teman, ada kuning leres merah, ada kuning yang cuma kuning aja. Jadi yang diambil yang warna kuning, jangan yang ada leres merahnya. Oke, kita ambil aja. Oke, ini kabel sudah nggak berfungsi lagi, ini disolasi saja. Setelah ini baru ini kita gantikan kabel jumper. Oke, sebentar. Ini sudah saya siapkan ini. Usahakan, karena ini pendek, usahakan kabel ini yang bagus. Ini sabutnya akan besar. Ini sebenarnya bukan kabel untuk motor, ini kabel-kabel saya ambil dari bekas apa ya? Kalau nggak salah bekas Magicom kali ya. Jadi sabutnya bagus.
Kalau teman-teman nggak punya yang bagus, rambutnya banyak, pakai yang kecil seperti ini nggak masalah, tapi jangan pendek, panjang terus nanti digulung. Jangan pendek, karena kan jari sini cuma ke sini. Jadi kalau terlalu pendek takutnya hangat, panas, nanti malah bermasalah. Kalau teman-teman malas bikin seperti ini, misalkan malas nggak punya ya, nggak punya sekunnya, teman-teman ini potong aja. Ini yang tadi diambil, ini yang kuning ini dipotong secukupnya. Kesana diambil kira-kira panjangnya segini ataupun lebih nggak masalah. Ini dipotong nggak masalah. Terus nanti pasang lagi, terus dikasihin ke sini. Kalau nggak punya ya. Tapi kalau punya atau ada sekun bekas, ya bikin ini nanti disolasi saja. Ya, ini lanjut pasang ke tempatnya tadi. Oke, sudah masuk. Nah, seperti ini. Terus ini pasang lagi aja. Ini kita jumper ke output kunci kontak. Output kunci kontak kalau kabelnya masih standar itu merah leres hitam, merah strip hitam. Ini merah strip hitam keluaran kunci kontak. Oke. Kalau keluaran kunci kontak pasti sebelum kontak dihidupkan ini belum hidup ya, ini. Tapi kalau kontak dihidupkan nanti hidup. Nah, ini ya. Jangan salah. Nanti dikasih yang langsung dari aki sebelum kontak dihidupkan ini udah hidup. Kalau saklar dihidupkan lampu hidup. Ini keluaran kunci kontak, ingat ya. Merah leres hitam. Ini jumper saja ke sini. Kalau teman-teman mau model diselipkan aja. Ini nanti saya akan gabung saja sama ini. Ini untuk mempercepat durasi video. Kita selipkan dulu aja. Ingat ya, kabelnya yang bagus ya, karena ini pendek. Takutnya kalau kabelnya yang serabutnya sedikit, terus dipakai buat jumper pendek nanti anget panas malah merepotkan. Ini buat sementara ya. Nanti teman-teman bisa rapikan sendiri gimana caranya. Yang penting ikutin kabel ini. Dan jangan lupa untuk yang kuning ini harus disolasi dulu, terus diamankan supaya nggak ada kebocoran. Soalnya ini masih ada listriknya dari regulatornya. Oke ya. Ini udah jadi. Terus kita cek masuk nggak kira-kira ke depan. Nah, itu udah hidup ya. Belakang. Tapi lampu remnya mati. Ini tandanya berarti udah hidup. Udah masuk ya. Saklar saya matikan. Mati. Hidup. Oke, berarti sudah masuk. Untuk sennya hidup. Ini depan belum dipasang jadi nggak gede. Hidup. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang sebentar, ini dulu ya. Ini intinya cuma ini aja ya. Dan saya ingatkan lagi, kabel jumpernya ini kalau nggak punya yang bagus, panjang tapi jangan pendek. Panjang nggak masalah, setengah meter atau berapa atau 2 jengkal, terus nanti digulung di sini. Jangan terlalu pendek. Karena ini arusnya lumayan nantinya kalau udah lampu 2 sama belakang sama sen kan lumayan ya. Jadi usahakan kabel yang bagus. Kalau nggak punya sekun yang seperti tadi itu jambaran ini bisa potong yang ini. Yang kuning ini dipotong,
secukupnya, terus nanti disambung seperti ini. Oke. Sekarang yang banyak pertanyaan masuk adalah kuat nggak akinya, ngedrop nggak kira-kira akinya. Oke, lampu ini di kemasan tertulis dayanya itu 15 watt. Kalau benar ini lumayan, kalau benar ya 15 watt. Oke. Ini akan saya coba 15 watt enggak. Bentar saya persiapkan medinya dulu. Oke, dilanjut untuk pengecekannya apakah lampu ini real 15 watt. Ya, kalau 15 ya lumayan, tapi kalau toleransinya biasanya sih nggak banyak ya, misalnya turun ya. Oke, cara pengecekannya kita menggunakan voltmeter saja. Kita cek arusnya. Voltmeter di ini ya, ampere meter. Kita cek ampere meter DC. Ampere meter, terus probnya dipindah jangan lupa ke 10 ampere. Oke, kita cek. Prob merah itu ke sini, ke sumber tegangan atau akinya, dan ini prob yang hitam ke sini, ke positifnya, ke positif lampunya. Oke, dan ini langsung dapat sini untuk pengecekannya. Oke, teman-teman bisa lihat, oh ini silau nanti ya. Sini, ini di sini aja, nanti silau malah lampunya. Teman-teman perhatikan di voltmeter saja, kelihatan ya. ...88 mA kita bulatkan menjadi 900 mA. Jadi belum sampai 1 ampere. Ini berarti kalau kita hitung itu kan untuk dayanya kan tegangan dikali arus. Arusnya kan tadi dapat 900 mA ya. Jadi kita bulatkan 1 ampere saja, itu baru 12 watt. Jadi ini belum real di 15 watt. Oke ya. 1 ampere dikali 12 dikali 1 kan ketemunya masih 12. Jadi ini di 12 watt perkiraannya di situ ya. Oke, kalau teman-teman nggak percaya, kita coba cek pakai power supply. Oke, lanjut ya sini ya. Oke, kita cek pakai power supply saja. Kali aja aki saya yang udah drop. Ini saya pakai tegangan lebih dari itu, 13,6. Langsung ke sini saja. Perhatikan di yang warna biru. Nah, di sini malah di 72. Tapi lebih akurat yang tadi. Jadi sama ya. Belum sampai 1 ampere. Jadi ini enggak real di 15 watt. Oke, langsung kita lanjut pemasangan saja. Untuk pengecekannya sudah, dan nanti kita akan buktikan kira-kira akinya mampu nggak, drop nggak. Nanti setelah saya pasang semua ya, saya akan pasang dulu lampunya ke sini. Mungkin akan saya percepat saja ya, untuk menghemat durasi. Saya pasang lampunya dulu. Saya pasang lampu LED-nya. Tapi bentar. Sekarang kita cek pengisiannya lagi ya. Pengisiannya kira-kira masih masuk nggak, masih ngedrop nggak untuk pengisiannya. Untuk teman-teman yang masih ragu ya, kalau untuk pakai LED seperti ini kira-kira drop nggak akinya, akan saya bikinkan tutorialnya. Oke, ini saya cek akinya. Ini perhatian di sini ya, di voltmeternya saja. Ini masih 12,9, kuat enggak starternya sini. Berat. Oke, teman-teman lihat di sini. Oh, bentar. Ini
lampunya belum saya hidupkan ya. Saya hidupkan dulu lampunya. Dan untuk sennya saya hidupkan. Ini sen sudah saya ganti sama LED semua ya. Lampu sen, lampu belakang, lampu depan saya ganti LED semua. Oke. Kita cek di sini. Ini masih bagus ya, pengisiannya masih masuk 14 lebih nggak masalah, karena lampu LED ini tahan sampai di sekitar 50 volt ke atas, jadi nggak akan masalah. Oke, sekarang kita cek arusnya. Oke. Oh iya, ini saya lupa beli LED-nya malah yang putih ya. Oke, ini besok saya ganti aja. Karena kan ini Mikana ya nggak warna kuning ya. Saya lupa, ini saya malah belinya yang putih, besok saya ganti. Ini untuk uji coba saja ya. Kalau teman-teman semua, kalau yang Mikanya ini warna kuning, warna putih seperti ini, beli LED-nya yang kuning ya. Jadi ini saya ganti besok. Oke, sekarang kita cek arusnya. Untuk pengecekan arus, ini yang tadi untuk pengecekan arus saya ambil dari kunci kontak saja. Output dari kunci kontak saya putus dulu. Berapa sih arusnya? Untuk keseluruhannya yang dipakai motor ini sewaktu itu. Karena ini kan bebannya sudah dari aki semua ya. Oke, sama seperti tadi voltmeternya di arus. Sumbernya dari sini, yang merah dari sini. Sebenarnya kalau voltmeter ini nggak masalah bolak-balik ya, tapi bolak-balik nanti paling di sini ada tanda min kalau terbalik. Oke, seperti ini. Oke, kameramen bisa dipegangin saja ini. Teman-teman perhatiin di sini aja ya. Ini belum saya hidupkan lampunya. Saya kontak dulu. Oke, saya sudah hidup. Saya hidupkan motornya. Lampunya belum saya hidupkan ya. Oke, saya hidupkan lampunya. Oke, teman-teman lihat ya, maksimalnya di 2,5 ampere ya kalau nggak salah ya. Paling maksimal itu ya tadi 2,5 ampere. Dan rumusnya kan begini ya. Ini aki kan kalau nggak salah untuk sebenarnya kalau aki ini sekitar 3,5 ampere ya untuk aki ini. Untuk penjelasan tentang aki sudah ada di video saya ya sebenarnya. Aki 3,5 ampere itu artinya dia sanggup, aki ini sanggup mensuplai beban itu ya lampu ya, listrik yang dikeluarkan 3,5 ampere per jam. Jadi dalam 1 jam aki ini mampu mengatasi 3,5 ampere. Atau begini, enaknya begini aja. Misalkan aki 3,5 ampere, terus dibebani dengan 3,5 ampere. Berarti aki itu akan habis selama 1 jam. Itu seperti itu. Sedangkan ini tadi 2,5 ampere. Sebenarnya sudah melebihi sih ya. Bagusnya itu kalau akinya 3,5, itu bagusnya dipakai separuhnya. Jadi separuhnya 3,5 berapa ya? 3 itu separuhnya. Ya 2 amperannya.
Ya ini separuhnya lebih lah pemakaiannya. Itu pun rumus seperti itu kan kalau aki nggak sambil dicas, tapi kalau di motor ini kan sambil dicas. Insya Allah kalau menurut saya nggak drop akinya. Menurut saya ya, kecuali teman-teman lupa motor ini dikontak terus lampunya hidup atau sennya hidup, lampu belakang hidup, itu pasti akan drop. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, menurut saya dan sudah pernah saya praktekkan dulu juga, alhamdulillah nggak drop. Asalkan pengisiannya normal. Makanya tadi saya di awal video cek dulu pengisiannya normal atau tidak. Kalau normal lanjut. Kalau nggak percuma, lampunya juga akan redup, nggak maksimal. Oke. Dan untuk jenis ini Supra ini kan udah digital, jadi kita nggak akan ada perombakan di dinnya sudah normal ya. Nggak seperti kalau yang masih bolam speedonya ini masih bolam biasa, pasti ada perombakan di sini. Dan di sini ada satu kelemahan kalau nggak ganti flasher. Oh, belum saya sambung sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Oke, udah saya sambung. Kelemahannya kalau nggak ganti flasher seperti ini. Nah, ini sen hidup, tapi indikator di speedometer nggak berkedip. Ini kelemahannya kalau nggak ganti sen. Oke, nih nggak kedip. Harusnya kan kedip di sini, tapi kalau sennya berkedip karena emang dari bawaan dari lampunya sudah berkedip. Jadi kalau teman-teman mau indikator sini berkedip, ya diganti sennya atau mau modifikasi flashernya dimodifikasi, tapi saya sarankan diganti aja. Kalau dimodifikasi juga sayang yang originalnya. Oke ya, seperti itu. Dan untuk dimnya ini udah nggak perlu modifikasi ya. Nih. Normal ya. Jauh dekatnya udah mengikuti. Oke. Jadi untuk ini nggak saya rapikan ya, karena ini saya nanti akan mengganti ini kacok depan belakang sama betulin yang lain-lain. Jadi ini sekedar tutorial buat teman-teman pemula supaya kali aja ada yang mau ganti LED seperti ini tutorialnya, dan nggak usah ragu kalau pakai LED yang biasa dijamin nggak drop. Oke ya, mungkin ini aja ya, sudah ya. Sepertinya udah nggak ada yang perlu saya jelasin lagi untuk seputar lampu ini dirubah ke DC semua. Yang penting saya sarankan ganti semuanya. Jangan belakang nggak diganti. Kalau belakang nggak diganti drop, karena belakang kalau bolam biasa wattnya besar, itu disarankan diganti semuanya sampai ke sen-sennya. Jadi akhirnya nggak drop. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.